cara kita mengajukan TPP dan uang makan, karena ini sangat berbeda dengan bulan kemarin. Langsung saja Bapak Ibu, kita mulai pada rapat koordinasi pada siang ini. Saya terima kasih Pak Haryono, Ketua MK atas yang kemarin buat kontak saya. Sehingga beliaunya ingin rakor ini secara langsung biar enak ngomongnya, biar diskusinya lebih mengena. Tapi memang karena pandemi semacam ini kita belum berani mengambil resiko mengumpulkan orang dengan jumlah yang lebih. Nah, semoga saja dengan virtual ini semuanya bisa terjangkau, baik suara saya bisa diterima dengan baik, penjelasan dari kami dan juga bisa diterima dengan baik dan akhirnya bisa dilaksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama terkait perubahan SKP, nanti akan screen share Pak Ibu terkait perubahan SKP. Screen yang materi saya itu. Saya. Dari awal, halaman pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah hasil dari sosialisasi penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021 yang dilakukan oleh BKD kemarin. Ini disampaikan oleh Bu Kompong Pasulu, Kabid Pembinaan Kesejahteraan dan Perlindungan BKD Jatim. Dasar hukum dari SKP ini adalah PP nomor 46 tahun 2014 tentang penilaian prestasi kerja pegawai sipil. Ini juga mungkin sudah di-share sama Pak Imam gitu. Lanjut dulu. Ini poin-poinnya berubah. Oke. Ini di poin-poinnya ini Bapak Ibu. Perubahan penilaian prestasi kerja menjadi penilaian kinerja PNS dari PP 46 2011 ke PP 30 tahun 2019. Istilahnya kalau PP sebelumnya 46 menggunakan istilah prestasi kerja. Sekarang menggunakan istilah kinerja PNS. Itu bahasanya sudah disesuaikan menjadi istilah kinerja PNS. Kalau kemarin pakai prestasi kerja. Sasaran kerja pegawai memuat tugas jabatan dan target. Nah, kalau sekarang sasaran kinerja pegawai memuat kinerja utama dan memuat kinerja tambahan berdasarkan indikator kinerja. Nah, lain-lain nanti bisa dibaca. Yang poin utama di sini, bobot penilaian SKP kalau dulu kan 60% dari SKP sasaran kinerja kita, dan yang 40% dari perilaku. Nah, untuk yang PP yang baru ini PP 30 dibalik dari 30%, 70% dari nilai SKP dan 30% dari nilai perilaku. Nah, tata caranya nanti seperti ini. Nanti secara teknis praktek Pak Imam menyampaikan. Untuk tahun 2021 penyusunan SKP terbagi menjadi 2 periode. 1 Januari sampai dengan Juni berdasarkan PP 46. Periode 2 Juli sampai Desember berdasarkan PP 30. Target yang telah di-breakdown pada bulan Januari sampai Juni, namun tidak realisasi dapat dilaksanakan periode Juli Desember. Kalau yang target semester kemarin belum tercapai. Berikutnya penilaian kinerja PNS terbagi atas 2 periode. Yang pertama, nilai prestasi kerja pada periode 1 dilakukan dengan melakukan 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku. Nah, yang periode kedua sudah sampaikan tadi, nilai kinerja menggabungkan 70% nilai SKP dan 30% nilai perilaku. Mulai dari periode kinerja tahun 2021 nanti itu diperoleh dengan cara mengintegrasikan hasil nilai prestasi kerja pada periode 1 dan periode 2. Nanti ini kita akan
manual pakai Excel yang periode 2 Juli Desember. Nanti hasil integrasi itu periode 1 dan 2 akan menjadi kumulatif nilai untuk kinerja PNS 2021. Jadi gambarnya semacam ini Bapak Ibu semuanya. Untuk Januari Juni ini kita sudah selesai, bisa dicetak melalui aplikasi e-master. Tentunya harus diberi nilai perilaku dulu, nanti bisa dicetak, sudah jadi periode satunya. Untuk yang periode 2, secara praktek tetap mengerjakan target prestasi kerja bulanan di e-master seperti biasanya, jalankan seperti biasanya. Tetapi nanti kita tidak bisa langsung seperti yang periode 1 penilaiannya langsung download dari e-master, nggak bisa. Harus kita masukkan ke dalam Excel. Nanti mungkin Pak Imam menjelaskan detail di Excel dulu yang periode Juli Desember. Nanti akan juga ketemu nilai yang periode 2 antara Excelan dari periode 2 dan juga hasil e-masternya periode 1 nanti digabungkan, dikonversi. Sudah ada filenya, nanti tinggal dimasukkan dan baru akan ketemu nilai prestasi kerja kita tahun atau istilahnya nilai kinerja PNS tahun 2021. Nah, next slide. Sudah ini enggak usah. Itu terkait penyusunan SKP Bapak Ibu. Pak Imam tolong ada yang tambahkan terkait ini. Kita bahas per bagian, setelah itu tanya jawab singkat biar satu bahasan selesai. Pak Imam bisa tambahkan, setelah itu tanya jawab dari rekan-rekan di sekolah. Terima kasih Pak Uli atas waktu yang diberikan. Betul nopo di belakang layar mawon dulu. Begini Bapak Ibu yang saya hormati di semua lembaga yang ada yang hadir di forum Zoom. Mohon maaf sebelumnya karena memang ini urgent banget. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, saya share di grup, sudah saya share di grup. Kemudian untuk realisasinya itu nanti perlu pembahasan lebih lanjut. Dalam arti kalau memang nanti belum paham, karena di sini kita bahas secara global saja. Nanti misalkan kalau ada yang belum paham, bisa datang ke Capdim untuk prosesnya bagaimana. Sebenarnya simpel Bapak Ibu, untuk periode pertama, jadi SKP ini khusus untuk tahun 2021 ini memang di-split. Jadi kalau tahun kemarin itu langsung masa penilaiannya itu 1 tahun dibuat per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Nah untuk tahun ini 2021 itu di-split atau dibagi menjadi 2 periode atau per semester. Semester satunya itu periodenya 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Kemudian periode kedua itu 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Nah, akan tetapi untuk hasil nilainya itu beda Bapak Ibu. Kalau kemarin itu 60% untuk nilai prestasinya, kemudian atau realisasinya, kemudian yang 40% adalah nilai perilaku. Nah untuk yang periode kedua itu 70% nilai SKP atau prestasi atau hasil realisasi kinerja panjenengan. Kemudian 30% itu nilai perilaku.
saya perlu garis bawahi untuk nilai perilaku itu minimal itu sama kayak tahun kemarin. Minimal itu sama kayak tahun kemarin. Jadi sehingga nanti bisa memudahkan panjenengan apabila mengisi di isian perilaku. Karena ini disiplin menjadi 2, nanti pada akhir tahun, jadi tanggal 31 Desember, panjenengan nanti bisa mengintegrasikan hasil nilai dari SKP periode pertama atau semester pertama dan periode kedua atau semester kedua. Untuk periode pertama itu memang langsung bisa dieksekusi melalui aplikasi e-master, dengan kata lain itu digital. Kemudian yang untuk periode kedua atau semester kedua itu panjenengan ini nanti secara manual. Jadi tetap Bapak Ibu mengupdate data per bulan hasil kinerja ASN masing-masing di aplikasi e-master, di SKP-nya itu. Untuk teknisnya, panjenengan nanti bisa membuat laporan lagi. Jadi maksudnya kegiatan yang sudah atau target yang sudah di breakdown pada semester pertama akan tetapi belum tercover atau belum terlaksana di bulan berikutnya, misalkan breakdownnya saya bulan Juli Pak, atau September atau yang lain sampai dengan Desember, berarti kan memang belum terlaksana di semester 1. Nah itu nanti bisa dilanjut di periode kedua atau semester keduanya. Nah dengan demikian, otomatis nanti juga ada ini apa namanya? Apa istilahnya? Laporan SKP atau breakdown lagi nanti bisa. Jadi diedit. Jadi nanti salah satu diaktifkan, maksudnya begini. Kalau diaktifkan pada semester 1, berarti nanti jenengan cetak pada semester 1. Kalau diaktifkan di semester 2-nya atau periode yang kedua, nah itu nanti panjenengan bisa mengupdate yang semester 2. Saya kira itu. Nah ini memang perlu Bapak Ibu untuk jelasnya nanti bisa panjenengan datang ke Capim, nanti saya beritahu caranya bagaimana secara teknis, dan nanti sakit panjenengan share pada ASN masing-masing di lembaga panjenengan semua. Itu Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah penilaian. Penilaian ini perlu disetting, jadi masa penilaiannya atau waktu penilaian, periode maksudnya. Itu nanti yang pertama 1 Januari, terakhir 30 Juni 2021. Nah ini harus fix. Kalau sudah disetting demikian, nanti bisa tinggal setelah disetting kemudian di save ya, maaf, di save dulu, disimpan. Nanti panjenengan bisa melihat targetnya seperti apa, kemudian hasil atau hasil target itu tadi, sasarannya sesuai apa enggak. Nah itu nanti akan ada nilainya. Jadi kalau memang targetnya misalkan 100%, kemudian hasilnya 90% atau 80% enggak masalah. Karena itu nanti akan dikonversi atau diintegrasikan pada akhir tahun dengan periode yang semester kedua. Nah, untuk itu panjenengan setelah melakukan shift itu tadi baru memasukkan nilai perilakunya. Saya ulangi lagi, setelah di save ya, periode waktunya di setting, kemudian di save ya,
terus baru memasukkan nilai perilaku. Nah, nilai perilaku ini di-entry melalui akun atasan langsungnya. Kalau ASN tersebut sebagai nasional atau guru, itu ya atasan langsungnya kan kepala sekolah, berarti melalui akun kepala sekolah untuk nilai perilaku. Kemudian untuk ASN yang struktural atau TU atau admin, itu atasan langsungnya adalah Kasubag TU, berarti akun Kasubag TU. Saya kira itu sudah jelas Bapak Ibu, karena itu prosesnya sudah panjenengan lakukan tahun-tahun kemarin juga. Untuk hasil akhir nanti pada periode kedua itu nanti sambil menunggu perkembangan selanjutnya, yang penting sekarang periode pertama sudah harus kelar Bapak Ibu. Jadi ini sudah bulan Juli terakhir, ya paling tidak minggu depan lah sudah kelar semua. Nah, apabila panjenengan belum paham cara settingnya bagaimana, nanti bisa mulai besok atau Senin itu nanti bisa datang ke Capdi, nanti saya beritahu secara teknis bagaimana proses untuk melakukan split pada SKP 2021 ini. Demikian ya Bapak Ibu, sedikit mengenai penyusunan SKP atau penilaian kinerja PNS tahun 2021. Kemudian untuk ini Bapak Ibu, MySAPK. MySAPK tadi barusan saya share bahwasanya sampai tanggal 29 nih. Tapi enggak tahu tadi saya lupa itu sampai pukul berapa. Itu memang ada maintenance untuk peningkatan aplikasi sehingga nanti dia bisa lancar. Itu tadi kita dapat share dari BKD Provinsi bahwasanya masih dalam maintenance terakhir tanggal hari ini, tanggal 29. Kemudian beberapa waktu lalu sudah saya share yang sudah berhasil login pada MySAPK. Maksudnya begini Bapak Ibu, untuk MySAPK ini update datanya itu pada bulan September. Kira-kira saja tanggalnya itu kita juga belum tahu pasti. Kira-kira pada bulan September pertengahan. Nah, caranya bagaimana? Untuk saat ini panjenengan cukup login saja, baik itu melalui web maupun aplikasi. Kalau sudah panjenengan berhasil login, berarti jenengan sudah dianggap aktif di situ. Jadi maksudnya itu keberadaannya itu memang masih aktif sebagai ASN di wilayah kerja masing-masing. Itu tujuannya seperti itu. Ketika nanti data diakumulasi atau di sentral BKN pusat sana nanti disesuaikan mana yang masih aktif, mana yang sudah purna, nah itu nanti baru dibuka portalnya untuk update data sesuai data yang ada saat ini. Nah, mungkin ya ini sudah banyak panjenengan sudah banyak yang mengunduh atau download aplikasi di HP masing-masing atau di genset itu datanya masih lama. Ada yang misalkan ada yang pangkatnya masih 2A atau 2B, nah sekarang sudah 2D. Itu seperti itu, yang lain misalkan ijazahnya, kemudian unit kerjanya masih di unit kerja lama, tidak sesuai dengan yang ada sekarang. Nah itu nanti diupdate setelah portalnya dibuka. Yang penting jenengan sekarang sudah fix atau berhasil login di aplikasi tersebut atau di web MySAPK. Nah, bagi yang belum berhasil login,
Karena begini Bapak Ibu, intinya database yang diambil oleh My SAPK atau aplikasi SAPK ini, baik di web maupun aplikasi, itu berasal dari database e-master yang dulu, atau dulu itu ada P3D atau EPUPNS, itu portalnya BKN Pusat. Nah itu kan database-nya data lama. Makanya perlu diupdate agar datanya itu satu master data atau bank data untuk khusus untuk kepegawaian. Nah ini nanti kabar-kabarnya link dengan dengan dispenduk, sehingga nanti bisa diharapkan bisa benar-benar akurat datanya. Jadi satu ASN yaitu domisilinya dan lain-lain, keluarga, data semuanya sudah jadi satu data. Diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu sekedar yang saya sampaikan. Kemudian satu lagi yang penting, bagi Bapak Ibu yang belum berhasil login di My ASN baik di web maupun aplikasi, mohon bersabar. Jadi dalam nanti setelah besok ya mungkin, besok setelah ada maintenance, monggo silakan coba lagi login. Kalau tidak bisa login, nanti bisa klik lupa password. Lupa password di situ password akan terkonfirmasi atau tokennya itu akan terkonfirmasi di email yang ada di e-master. Pertanyaannya bagaimana Pak jika emailnya lupa atau sudah ganti email atau sudah nggak aktif atau lupa passwordnya? Wah, yang sangat susah sebenarnya. Tapi tidak apa Bapak Ibu, nanti kita koordinir masing-masing lembaga, misalkan di SMA 1 berapa orang yang belum bisa login. Nanti silakan Bapak Ibu Kasubag mendaftar bagi ASN yang belum bisa berhasil login di My SAPK. Nanti akan kami usulkan ke BKD Provinsi atau BKN Kantor Regional 2 Provinsi Jawa Timur. Nanti bisa didatangi Bapak Ibu untuk ASN yang belum bisa berhasil login, nama, NIP, nanti bisa disetorkan ke cabang dinas, mungkin mulai hari Senin minggu depan karena ini masih dalam maintenance. Besok hari Jumat atau Sabtu nanti bisa coba untuk login yang memang belum bisa berhasil login di My SAPK. Sementara itu Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Pak Ulil kembali. Terima kasih Pak Imam. Bapak Ibu sudah dijelaskan secara teknis oleh Pak Imam terkait SKP maupun My SAPK. Yang ini silakan tadi sudah saya sampaikan juga. Silakan sudah dicetak untuk SKP periode 1 tahun 2021. Untuk nilai perilaku monggo disamakan dengan tahun sebelumnya biar tidak terlalu mikir lagi dikasih nilai berapa. Nilai perilakunya termasuk izin untuk kepala sekolah, nilai perilaku silakan menggunakan nilai perilaku yang tahun 2020 kemarin digunakan lagi untuk periode 1. Nah, itu monggo yang sudah selesai ajukan ke kami, ajukan dan kami ke Pak Kacap. Termasuk yang buru-buru sudah diselesaikan juga. Bapak Ibu yang kedua terkait My SAPK, tadi sudah sama Pak Imam, monggo yang nggak bisa login, karena bisa juga emailnya dulu apa, sudah zaman lama sekali. Itu segera didata saja yang ingin mengganti email. Catatan, yang ingin mengganti email hanya yang mereka tidak bisa masuk. Jangan semuanya mengajukan pergantian, nanti layanan kita terganggu juga karena yang semestinya prioritas benar-benar nggak bisa masuk karena email, jadi harus mengakomodasi yang lain-lain. Jadi kalau memang benar-benar lupa setelah masuk ke lupa password, karena nanti kan ada token yang dikirim ke email, ternyata email saya dulu apa nggak tahu. Itu nanti mungkin formatnya Pak Imam nanti bisa di-share bagaimana jika lupa password, formatnya mungkin nama, nick, dan juga
email baru apa yang diajukan sehingga nanti bisa login lagi. Untuk dua materi ini, monggo saya buka pertanyaan dulu sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya. Stop screen. Stop screen. Atas. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Angkat tangan atau di chat yang bertanya dari mana silakan. Dari Mas Jatuh, SMK Mas Jatuh. Pak Munib, mohon Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang saya tanyakan Pak Win. Gini. Untuk kualitas pekerjaan tadi sudah disebutkan tidak harus 100% Pak ya. Gini. Jadi artinya yang disampaikan kemarin diralat ya tadi ya. Kemarin kan di grup ada yang menyampaikan harus 100 gitu. Saya sampaikan Pak Munib untuk semuanya saja. Ini target itu kan 100%. Misal kita memang mengajukan, kalau kita sendiri mengajukan nilai kan, ya pekerjaan saya ini perfect. Ya, aku tunit dinilai 100. Ya, kita ajukan 100. Nah, yang berhak menentukan itu sempurna atau tidak itu atasan langsung. Jadi kalau pekerjaannya banyak salah ya nggak layak dapat 100 ya monggo dikasih nilai 80, 90, 95 silakan. Kalau memang dirasa perfect dikasih nilai 100 dibolehkan. Nah, karena memang boleh nilai 100 itu boleh. Jadi saya sampaikan nilai 100 itu boleh. Tetapi saya dan kami tidak ada mewajibkan bahwa nilai harus 100. Jadi kalau memang nilai 100 itu sudah hak sepenuhnya dari atasan panjenengan menilai panjenengan. Seperfect apa pekerjaan panjenengan. Nah, jadi tolong digarisbawahi, tidak ada kata yang menyampaikan bahwa SKP nilai kualitas harus 100%. 100. Karena macam itu. Boleh 100. Tergantung ke atasan yang menilai seperfect mana pekerjaan kita semacam itu. Jadi ini otoritas penuh dari pimpinan macam itu. Monggo Pak Munib. Berikutnya Pak, itu tadi yang saya maksud untuk staf saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, nanti dinilai akhir untuk staf saya misalnya ya, tidak boleh melebihi atasan menilai Pak ya. Oke, saya sampaikan untuk semua, dimanapun birokrasi kita, baik di level Capim, Dindik maupun sekolah sebagai satuan kerja terbawah dari Dinas Pendidikan, nilai kumulatif, jadi nilai perilaku dan SKP, namanya nilai prestasi kerja. Kalau yang 2020 nilai kinerja itu, kumulatifnya saya sampaikan. Kumulatif ada prestasi dan sasaran. Nah, itu totalnya tidak boleh melebihi atasan langsung. Misal di sini dapatnya Pak Acap nilai akhirnya 93. Saya tidak boleh melebihi 93. Di mana yang bisa ditata? Kalau SKP-nya sudah kita tiap bulan kirim BKD, daripada kesusahan harus turun status mengubah laporan BKD, ya yang bisa ditata di perilaku kita. Lalu saya yang diturunkan sehingga saya tidak melebihi Pak Kacap atau pimpinan saya. Nah, sama monggo diterapkan di sekolah. Jadi nggak ada boleh guru yang melebihi kepala sekolahnya. Itu sudah aturan penilaian dari SKP birokrasinya semacam itu. Jadi ada setratannya semacam itu. Pak, terima kasih. Yang lain, Bapak Ibu. Pak Agus. Pak Agus Purwanto dari ya Pak, saya dari SMA di Barek Pak. SMA di Barek, monggo Bapak. Ya Pak, saya terima kasih waktu yang diberikan. Saya mau nanya Pak, mengenai periode SKP Pak. Kan dijelaskan di situ kalau ada periode Pak. Bagaimana SKP yang berjalan itu pembuatan rencana SKP itu kan sudah diprogramkan untuk 1 tahun.
yang awal Januari itu Pak. Yang perlu saya tanyakan Pak, apakah nanti periode 2 itu, karena ini kan 6 bulan sekali harus buat laporan Pak ya. Nah, apakah untuk periode 2 itu juga harus membuat rencana SKP untuk periode 2 Pak? Itu yang perlu saya tanyakan. Kemudian karena kita ingat bahwa untuk rencana SKP yang kita buat 1 tahun itu di breakdown-nya itu kan sudah hitung-hitungannya kan hitungannya kan harus ada 1 sehingga itu sudah hitungannya 1 tahun. Itu nanti kalau 1 tahun itu dibuat 2 periode, berarti nanti di breakdown-nya itu nilainya 1 itu apakah tidak mempengaruhi nilai periode pertama? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi begini Pak Agus, seperti yang saya sampaikan maupun Pak Imam jelaskan tadi, bahwa kita memang awal Januari membuat SKP dari Januari sampai Desember 2021. Sebenarnya tidak ada masalah yang sangat berarti dengan SKP kita. Yang berubah itu nanti kan di sistem perilaku, penilaian perilakunya saja yang berubah. Cuma karena dengan aturan ini maka harus di-split bahasanya Pak Imam tadi. Jadi 6 bulan ini harus kita nilai dulu sampai keluar nilai perilakunya juga, keluar nilai prestasi kerjanya, PPK-nya. Jadi monggo kalau Januari sampai Juni sudah selesai, kita nggak perlu membuat lagi, lanjutkan yang sudah terplanning di Juli sampai Desember. Jadi tidak perlu membuat rencana SKP lagi. Gitu. Juli Desember yang belum terkerjakan silakan dilanjutkan. Makanya secara teknis aplikasi masternya tetap jalan seperti biasa. Namun catatan dari kami, bila mana ada mungkin Januari sampai Juni itu ada kegiatan yang belum kita breakdown karena kita targetkan terselenggara di April, ternyata sampai saat ini belum terlaksana. Contoh mungkin guru membuat karya ilmiah, targetnya April selesai. Nah, di laporan memang April belum terkerjakan. Nah, itu nanti bisa digeser di targetnya di waktunya bisa di Juli ataupun sampai bulan Desember. Jadi secara teknis kita tidak membuat sasaran baru. Jalankan yang sudah ada dan berikutnya tinggal Juli sampai Desember kalau secara rutin laporkan setiap bulan seperti biasanya saja. Cuma nanti penilaiannya yang periode itu tidak bisa langsung kita download atau kita cetak dari si master atau master. Kita harus mentransfer dulu ke Excel, manual Excel yang untuk Juli Desember nanti masuk ke Excel. Jadi nilai yang kita buat di master Juli sampai Desember nanti berapa itu kita transformasikan ke bentuk Excel. Sudah di-share Pak Imam ya Excelnya. Nah nanti kalau belum nanti biar contohnya ada di grup nanti biar di-share juga semacam itu. Nah di akhir tahun ini yang kita perlu mengcombine antara periode 1 dan periode 2 nanti sudah ada rumusnya kita tinggal masukkan. Nah, periode 1 berapa dan berapa nanti ketemu sasaran yang kita di tahun 2021. Mengatakan Pak Agus gitu. Terima kasih Pak. Namun ada lagi, kalau namun saya lanjutkan ke tema selanjutnya. Ada lagi Pak dari SMA Negeri Mojagung Pak. Monggo. Ini mau saya tanyakan berarti untuk upload SKP dari bulan Juli dan Desember itu masih dilakukan atau tidak Pak? Masih tetap sudah sampaikan jadi aktivitas di master tetap seperti biasa. Laporan per bulan tetap dilaksanakan kirim negatif per bulan. Oh gitu. Ya terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Pak Mongkar mau bertanya? Iya Pak. Pak Mongkar. Ya. Terima kasih Pak Ulin. Saya tak screenshot. Itu permasalahannya PKG itu penilaian di SKP itu masalah PKG itu penilaiannya bagaimana? PKG itu kan yang menilai siapa Pak? Yang kepala sekolah Pak. Nah iya. Intinya kalau di
Monggo dilihat di masing-masing catatannya, di sasaran SKP-nya, PKG-nya ditaruh di bulan apa. Caranya di Desember, ya berarti nanti nilainya masuk Desember. Kata tak kira ngerikat kan saya. Oh iya. Oh iya. Sampun, ada lagi Pak Mongkar? Iya sudah Pak itu. Ya, matur suwun. Terima kasih Pak. Nggih. Sudah? Close ya SKP dan My SAPK. Intinya saya minta bantuan Bapak Ibu semua terkait My SAPK terutama. My data-data desain Pak Imam tolong di review di lembaganya siapa saja yang belum, karena setiap hari kita di absen sama BKD. Nah, kita termasuk segmen menengah, untungnya enggak di apa ya, klasmen dasar. Dari 24 capin kita di menengah, jadi enggak jadi begitu atensi karena beberapa lembaga capin juga masih banyak yang belum login, juga ada yang hampir tuntas 100%. Kita masih di tengah-tengah. Sedangkan kami kalau inventarisir yang belum kesulitannya apa segera komunikasikan dengan kita, baik saya maupun secara teknis dengan Pak Imam, boleh silakan. Nah ini coba saya di share screen Pak Imam. Ini peringkat kita di provinsi ini terkait My SAPK. Nah ini kita di Jombang, mana Jombang? Dari sudah login 874, dari 1030 pegawai, kurang 156. Ini kemarin ada 156 ASN kita yang belum login di My SAPK. Ini catatan karena data-data sudah di-share Pak Imam juga masing-masing lembaga, di tracing, inventarisir, SMK Jagung, SMK Wasalam, siapa saja yang belum. Nah dibantu secara teknis, kalau memang mohon maaf yang bersangkutan agak kurang terbiasa dengan dunia digital, dibantu saja asal bisa login. Sampun nggih, itu saya close. Berikutnya terkait monggo Bapak Ketua, Pak Sugeng. Terima kasih Pak Habib, ini hanya sebagai masukan saja. Saya sudah beberapa hari ini mencoba untuk masuk My SHP, cuma gagal terus. Oke, yang diusulkan Pak Imam, Pak Sugeng izin. 2 Jadi hari ini, Rabu dan Kamis, ya Pak Imam, ada maintenance dari My SAPK. Ditambah lagi besok berarti Pak. maaf Pak, ini tadi saya berhasil, kami berhasil masuk, saya sendiri berhasil masuk. Ini mungkin bisa dipakai untuk acuan teman-teman supaya tidak terlalu banyak yang didata untuk tidak bisa login ke My SHP. Jadi bisa, kalau web tidak bisa berhasil, bisa coba di aplikasi dulu. Kalau aplikasi tidak bisa, saya kayak kemarin itu lewat aplikasi beberapa kali sampai Pak Imam mencoba membukakan saya juga nggak berhasil. Akhirnya tadi saya mencoba diberi saran dari operator Dapodik untuk pakai aplikasi. Saya pakai aplikasi saya langsung masuk supaya saya bisa login. Jadi sebelum lapor ke Capdin supaya tidak terlalu banyak yang dilaporkan tidak masuk, bisa login, dicoba dulu lewat web, kalau tidak bisa ke aplikasi. Hanya itu saja. Terima kasih. Matur suwun Pak Sugeng, ketua kita luar biasa memang. Cara yang sangat bagus. Sudah saya sampaikan, setiap masalah dilokalisir dulu selama bisa diselesaikan di lingkaran masing-masing bekerja. Alhamdulillah. Jadi nggak terlalu banyak beban yang harus kita tampung semacam itu. Di My SAPK memang ada 2 cara kita login atau aplikasi. Bisa melalui aplikasi yang kita download di Play Store ataupun dari web. Minimal masuk login kalau mau ganti foto, ya, foto yang paling ganteng, paling cantik silakan di-upload di situ. Monggo. Ya, ini dari Samarinda. Ke SKP Pak. SKP yang tadi katanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di periode 1 bisa dilanjutkan di periode 2. Berarti kita yang dirubah hanya breakdownnya saja Pak ya. Kalau sasarannya tetap. Ya, breakdownnya digeser nanti. Dari April menjadi Juli atau April menjadi Agustus. Silakan. Nggih. Sampun, terima kasih. Nggih. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya tentang Jatim Presensi. Saya
ini kita evaluasi karena memang Juli ini adalah seperti yang saya share kemarin Bapak Ibu ya di grup KTU. Bentar, saya kalau nggak baca lupa. Wah, udah lu ngerokok ya lagak ya. Beling. Seperti yang pernah saya share sebelumnya bahwa sesuai dari surat edaran Pak Sekda yang tindak lanjut pelaksanaan penggunaan jatim resensi bahwa mulai bulan Juli ini bahwa pengajuan TPP maupun uang makan baik yang kami Capdin maupun di Bapak Ibu yang ada di lembaga sekolah menggunakan dua dasar atau basic data. Pertama dari jatim resensi dan yang kedua nanti dari penilaian kinerja SKP. Terkait jatim resensi itu Bapak Ibu, nanti secara teknis terkait pengajuan DP lebih nanti saya sampaikan dulu bahwa di jatim resensi ini sudah bisa kita review laporannya. Mungkin sudah ada yang mencoba bagaimana laporannya. Jadi kita langsung ke saya. Nanti kita setelah ini baru kita hanya jawab lagi karena banyak kendala juga, ada yang riset sampai hari ini saya sudah hampir setiap hari mengajukan ke BKD riset HP, entah itu rusak ataupun HP-nya atau di flash atau bagaimana ya. Memang kalau memang HP-nya di flash ternyata meskipun tidak ganti HP harus mengajukan riset, itu yang terjadi. Nah, berikutnya akan saya viewkan gimana sih hasilnya kita dalam 1 bulan ini, laporan apa yang bisa kita lihat dari aplikasi jatim resensi. Boleh izin saya. Perhatikan file saja. Mari kita berdua. Nanti mana nak? Oke. Misalnya kurang ya. Ya suara rakyat ini. Jangan ikut kawan apa. Muhammad Gaddafi. Bapak Ibu, ini saya sampaikan tentang di akun kami Capdi Jombang. Ini sama di akun Panjenengan yang di dalam biasa UTAT, pasti juga nanti tahu. Ini yang ada di dashboard kita. Diklik data Bapak. Di dashboard itu. Ini yang sama sampaikan Panjenengan jauh. Kita bisa mereview berapa jumlah pegawai kita, berapa yang tidak absen hari ini, berapa yang absen. Absen berulang nggak? Lagi aplikasi ini absen berulang. Kalau pegawai kita masih tercatat 1.050, padahal kita 1.032 per Juli. Masih ada disinkronkan lagi. Kita bisa melihat siapa sih yang hari ini tidak hadir atau siapa yang tidak absen. Ada menu kehadiran, Panjenengan di data semua, di menu kehadiran. Nah, tolong di filter, ambilkan di contoh kita aja di seperti ini. Ini sama di akun Panjenengan semua. Nah, ini bisa terlihat bahwa pada hari ini tanggal 29 Capdim sama Mas Edi sedang WFH. Tadi resensi jam terlambat 7.18. Nah, itu. Seperti Bu Yanti WFO absen jam 7.06. Lewat juga Bu Yanti.
Nah, terus yang bawah itu dilihatkan. Ini kita bisa mengecek teman-teman kita atau pegawai kita semacam ini, baik yang WFA maupun WFO. Termasuk teman up tadi ya, Mbak Lia, up di atas ada Mas Edi. Mas Edi ini WFA, dia yang bersangkutan di mana? Kelihatan di Lampung Rejo Ngimbang Lamongan. Nah, makanya ketika WFA itu hanya ada boleh titik di rumah. Kecuali memang kalau sedang dipanggil ke sekolah karena ada alasan penting, boleh absen siangnya di sekolah. Tapi tetap pakai WFA apa? Paginya WFA memang absen di rumah, siang karena dipanggil ada alasan penting ke sekolah, siangnya absen di sekolah. Karena siang juga ada batasan jamnya absen, jam 12 sampai jam 13. Lebih dari itu nggak bisa absen siang. Nah, kalau dari pagi sudah WFH, pakai WFH terus meskipun dipanggil ke sekolah, nggak apa-apa. Karena ada mapnya yang bisa kita baca absen di mana titiknya kelihatan. Berikutnya kita lihat di daftar izin. Ini di absen kita secara keseluruhan semacam ini, seperti nggak apa-apa. Ada yang izin, hari ini masih dalam taraf cuti, mulai 1 Juni sampai September. Ada dari Ibu Iva, dari SMK Kabu. Ini secara spesifik bisa dilihat dari akun panjenengan yang khusus SMA Mbadana, khusus SMA Ngorok bisa dilihat sendiri. Ada yang tugas lapangan. Ini contoh sudah benar. Ini pasti CPNS 2019 dapat tugasan. Ini ada sama Finastria, Sevriana dari mana? SMA Negeri Pelandaan. Ada tugas sesuai SPT penugasan di ya memang pilihannya sudah benar pakai menu tugas lapangan. Di mana ya tugas lapangan? Coba diklik mapnya. SMK Kabu ya. Ya, ini Mbak Finastria dari SMA Pelandaan ada penugasan di SMA Kabu. Nah, di DKT Pasar Kabu berarti SMA Kabu. Oke, kembali ke Coba. Nah. Jadi sampaikan juga ketika ada tugas di mana, disitulah kita harus share screen-nya atau harus upload-nya. Oke. Nah, seperti Bu Finastria sudah benar. Upload fotonya tugas lapangannya di SMA Kabu. Sama saya bukan jenengan ada izin tidak absen pagi karena ada rapat di Capdin. Di-upload ketika di Capdin. Contohkan yang seperti itu, Mbak tadi ya, Mbak Elia. Nah, ini saya tanggal 15 Juli, itu ada DL ke Surabaya. Dinas Luar mengirim pengajuan KP dan AJC ke Kemdikprov. Saya uploadnya di mana? Di mana? Coba di map. Nah, saya uploadnya di Genteng Kali karena tujuan DL saya di Genteng Kali. Nah, semacam itu. Jadi jangan-jangan masih di rumah sudah kita upload. Nanti kelihatan map kita di mana. Termasuk contoh ini Pak Warji DL Surabaya. Coba di-upload di mana? Di rumah Mas di-upload. Oh ini nguploadnya di waktu naik tol di Gedek. Nah, yang benar sebenarnya ketika tujuan kita di mana itu kita upload. Nah ini koreksi saja karena ada beberapa rekan kemarin yang upload seperti penugasan uploadnya masih di rumah sudah di-upload selfie. Nah itu enggak. Ketika sudah di tempat tugas yang harus kita upload gitu. Itu yang terkait juga approval ini, coba ke bawah lagi. Ini masih ada yang silang. Kenapa? Berarti ini belum kita approve. Yang approve siapa? Yang pegang admin atau fasilitatornya. Dan ini kan tetap TU di masing-masing sekolah yang kita delegasikan kemarin. Seperti saya ini contoh yang atas sudah saya tentang, berarti izinnya disetujui. Kenapa harus ada approval
mungkin aja pegawai kita, guru kita, intinya wis pokoknya aku tak izin upload gini. Nah, tinggal atasannya bener nggak YPS ini izin atau enggak. Kalau memang nggak bener ya nggak di-upload, nanti silang. Kalau memang bener izin dan ditugaskan atau diizinkan oleh sekolah ya di-approve. Caranya gimana? Itu ketertiban ya. Ini contoh juga biar nggak apa staff saya buat contoh. Rekan kerja saya Pak Warsi ini kemarin DL Surabaya masih di rumah. Rumahnya ternyata jadi Banjar, tahun ini dengan. Nah, uploadnya masih jadi Banjar upload. Nah, macam itu dinas luar. Contohnya bagaimana cara approval ini di paling kanan ada sunting itu Pak. Pena itu. Nah, itu diklik. Nah, di sini ada lembar konfirmasi. Ini pimpinan yang pegang kendali atau KTU tadi. Benar nggak Ulul Muhammad ini? Ada sosialisasi kenaikan pangkat presensi di Surabaya. Berkasnya apa bisa di-upload? Coba berkasnya di-upload. Klik berkas atas gambar itu dia. Ini nih, sebelah berkas. Atasnya. Nah, saya sampaikan kemarin bahwa ketika kita tugas, mungkin aja ini contoh ya, mungkin SPT-nya belum keluar karena malam-malam ditugaskan Pak KS belum sempat bayar SPT. Sementara bisa upload ketika dengan foto di situ atau di tempat kita ditugaskan. Ini saya upload bukan SPT, tapi waktu saya masih mengikuti kegiatan, saya foto, kita upload di situ. Nah, oke, Mbak, kembalikan. Nah, oke. Nah, di bawah itu ada centang approval. Nah, itu kita centang bawah. Approval. Nah, tinggal centang, klik simpan. Berarti jenengan menyetujui pegawai tersebut izin atau kegiatan dinas luar. Kita lihat hasilnya tidak tertentang. Oke, macam itu ya. Sekarang kita lihat di ini sudah daftar izin. Bagaimana kita melihat laporannya? Sekarang kita masuk ke menu kehadiran. Klik kehadiran. Oke. Cetak kehadiran. Cetak paling kanan. Nah, setelah cetak kehadiran masuk ke laporan. Sebelahnya dashboard. Kiri atas. Kiri atas. Laporan. Klik laporan. Nah, ini coba dilihat dulu pra-posting. Bedanya pada pasca dan pra, nanti saya jelaskan. Pra itu kita melihat dulu laporannya. Judul laporan di sini. Nah, klik aja. Laporan presensi Juli. Laporan presensi Juli. Terus bawahnya dipilih. Kalau jenengan mungkin hanya ada tata usaha atau fungsional. Nah, ini sebagai TU. Masukkan ring tanggalnya, ini laporan bulan Juli, kita preview. Nah, inilah data-data yang tersaji di laporan kita. Tanggal 1 Juli, siapa yang tidak hadir dan sebagainya. Coba agak ke bawah Mbak ya. Ada keterangan dibuka. Keterangannya dibuka. Di sini sudah akan muncul apa yang dimaksud hari kerja, tidak masuk tanpa keterangan X, hadir kantor, terlambat 030 T1, terlambat T2, T3 sampai T4. Semuanya yang sudah pelajari ada di semua. Coba ke atas lagi. Nah, ini Bapak Ibu saya sampaikan seperti kita kemarin tanggal 1 Juli adalah awal di Belaga Persis Jatim. Di situ masih banyak trouble. Nah, semacam ini nanti bagaimana penyikapannya. Nah, sebenarnya kan rekan-rekan kita kan masuk
jam 7 dan sebagainya. Tapi karena trouble masih akses pertamanya kurang bagus, akhirnya tidak bisa absen sesuai dengan waktunya. Bahkan ada yang gagal sama sekali. Nah, ini nanti kita buat surat pernyataan diketahui oleh saya sampaikan ke KTU kemarin dibuat pernyataan oleh kepala sekolah bagi sekolah atau cabang dinas bagi kami di cabang dinas. Ke kanan, Mbak. Nah, saya sampaikan mohon izin Bapak Ibu semua, untuk laporan ini belum mengakomodasi dinas luar, sehingga yang dinas luar masih tertentang silang. Nah, coba contoh Pak Warji tadi, ke kiri lagi. Pak Warji ini tanggal 9, kalau ingat saya, tanggal 9 ya, benar. Tanggal 7 dan 9 itu sebenarnya DL, Dinas Luar Surabaya tadi. Nah, karena ini aplikasi belum begitu sempurna ya, seperti disampaikan awal, masih terlihat silang merah. Silang merah artinya tidak hadir tanpa keterangan, tapi yang bersangkutan adalah DL. Nah, ini nanti kita dampingi dengan data di daftar izin tadi, bahwa yang bersangkutan tanggal 7 dan 9 adalah dinas luar, bukan tidak hadir tanpa keterangan. Nah, nanti untuk rekap akhir kita. Sekarang kita akan masuk ke menu rekap. Paling kanan. Tanggal 30 karena itu masih besok. Nah, ini kita belum bisa melihat semuanya masih silang karena memang belum absen. Tanggal 29 PAP semua tidak absen pulang. PAP itu singkatan tidak absen pulang karena kita belum waktunya pulang. Nah, ada kenapa di PID ada T1 dan TAP? PID tadi WFH dan kebetulan yang bersangkutan terlambat absen. Jadi saya ingatkan lagi, meskipun WFH jangan terlambat absen. Akhirnya tertulis T1 terlambat di 30 menit awal. Dan TAP, kalau TAP itu memang kita semua masih TAP, tidak absen pulang karena nanti absennya masih sore nanti. Nah, sekarang kita masuk ke menu rekap. Nah, menu rekap itu kita ambil dari hari kerja kita 32 hari. Di situ nanti sudah akan terpampang seperti saya ada T1 atau enggak, seperti Mas Joko ada T1 3 kali dalam bulan Juli ini. Lalu terlambat 30 menit awal 3 kali, 30 menit kedua 4 kali. Semacam itu nanti akan ada akumulatif di situ. Nah, angka-angka ini yang nantinya akan berpengaruh di pengajuan tunjangan prestasi TPP itu ya. Jadi angka-angka ini nanti akan dimasukkan ke rumus, nanti yang akan disampaikan oleh Bu Yanti teknis memasukkan ke TPP-nya. Sehingga nanti akan kelihatan ada potongan berapa sih kita nantinya. Di sini sudah muncul minus insentif. Ada yang kepotong 10%, 20%, 15%, nah semacam itu. Nah, karena memang aplikasi belum sempurna, absen ini, rekap ini nggak mutlak kita gunakan. Karena yang di tanggal 20 juga masih di silang merah. Seharusnya tanggal merah, itu kita pertimbangkan. Jadi dikurangi itu nanti. Misal mungkin saya di silang 1 kali atau tidak ada 1 kali tanggal 20. Nah, itu kita abaikan karena tanggal 20 memang libur nasional Idul Adha. Jadi enggak pure mutlak kita pakai rekap dari Jatim Presence ini. Nanti kita cover dengan data laporan detail, data daftar izin juga. Nah, semacam ini jadinya. Gusti seluruh ya. Saya ingin sampling Selasa pisan. SMKN 3 yang paling Nah iya. rapi biasanya pencatat, paling galak ke pegawainya. Ya, kehadiran. Sebagai saja jangan banyak-banyak. SMKN 3 sebagai laporan Juli SMKN 3. Masukkan bulan Juli. Nah, coba digeser ke kanan.
Ini kelihatan yang nggak hadir dan sebagainya. Ini pejabat juga ada sekali. Ini ada yang coba ke kanan lagi Mbak Elia. Ke kanan sana. Ini ada yang merah full ini catur ini. Ini tolong ada atensi dari sekolah karena seperti ini kasihan nih TPP-nya habis orang. Nah. Coba ini salah satu saja. Coba saya juga lihat yang lain juga. Dari gurunya sekarang. Di sekolah mana saja terserah fungsional. Ya. Jangan dulu. Nambah kerja susah juga. Mana salam? Mana salam? Nah, ini presentasinya Bapak Ibu coba ke kanan lagi. Oke, sudah. Oke, sudah. Bagus, jadi memang yang penting meskipun WFH harus tetap absennya dijaga prosesnya, jangan lewat, apalagi tidak absen. Tunggu. Jadi gambarnya sudah semacam ini. Stop screen, stop share. Ininya nanti saya sampaikan semacam ini, Pak. Jadi soal kehadiran, karena di pengajian web nanti ada SKP. Sekalian saya up SKP-nya, Pak. Carikan tadi, Pak. SKP. SKP. Rekap kinerja. Atas. Ambil dia. Hemburkan. Ambil salah satu. Mereka sih. Angga scannernya amin. Tuan enak namangan kedang. Sambil bertanya boleh Pak Udin. Bentar. Nanti setelah selesai saya sampaikan kita buka. Oke. Cari. Tak foto tak kirim dah. Sekarang kadang aksi darah kanan dulu. Gambar betul. Gambar play.
Ini saya ambil contoh salah satu saja, izin sama satu. Saya lihat contoh prestasi kerja. Ini Juli saja, karena Juli belum selesai, mungkin belum upload juga. Sebentar masih loading. Intinya saya sampaikan bahwa dari kami nanti akan meng-share dari tim kami, teknis saya sampaikan ke Bu Yanti, baik prestasi kerjanya, kita akan share bahwa prestasi kerja yang masuk ke aplikasi kami, e-master, si A, sekian, B, sekian, kita sampaikan di grup nanti, di grupnya TPP nanti, untuk di cross check masing-masing lembaga, dia sudah sesuai atau belum, atau memang ada kesalahan upload atau entry. Nah, contoh ini. Ini prestasi kerjanya belum diupload. SMA 1 belum laporan Juli. Cuma SMK 3 aja. Oke, belum selesai. Benar. Kayak SMK 3 aja. Seneng contoh dari catur ya. SMK 3. Oke. Nah, intinya di kami sudah langsung nanti masuk data prestasi kerjanya berapa. Nah, untuk yang dari presensi, Bapak Ibu fasilitator bisa melihat sendiri nanti. Kami juga pegang data itu, kami bisa melihatkan tadi. Yang tidak sesuai yang mana? Mungkin Pak ini saya DL harusnya tapi disilang. Nah, itu nanti biar tidak mempengaruhi di pengajuan di TPP-nya. Karena besok itu terakhir ya. Dan kehadiran itu di jadwal presensi bisa diakses jam 9 pagi sampai 3 sore. Setelah itu jam 9 malam sampai pagi, jam 6 pagi baru bisa diakses lagi. Jadi kalau jam sore, jam 4 sampai jam 9 sore tidak bisa diakses. Untuk jatim presensinya, untuk laporannya. Jadi untuk Juli ini bisanya dengan review tugasnya fasilitator adalah besok malam mulai jam 9. Atau kalau mau review dianggap besok masuk intinya yang hari ini atau mulai hari kemarin Rabu bahwa di review dulu sekiranya mana yang kurang pas segera di klarifikasi, mungkin secara teknis nanti menyampaikan atau perlu nggak sekolah mengirim rekapnya lagi. Tapi juga akan kami compare dengan data yang ada di kami, di admin kami. Tapi intinya saya tidak akan share A3 datanya kehadirannya ini. Cukup jenengan lihat sendiri dan jenengan ajukan klarifikasi melalui format nanti. Mungkin si A ini nggak absen lagi Pak, karena waktu itu HP-nya rusak dan diajukan reset. Nah, itu nanti dilampirkan bukti-buktinya. Atau kan seperti saya sampaikan di awal, ketika ada keadaan tertentu yang tidak bisa absen, kalau HP-nya rusak di foto atau kalau aplikasinya trouble di screenshotnya ada itu. Sebentar dulu dinyalakan. Oke, stop share dulu. Oke, sambil menunggu loadingnya lama, silakan yang mau bertanya Bapak Ibu. Sebelum nanti secara teknisnya Bu Yanti akan menyampaikan. Ini secara global dan kebijakannya silakan ada yang pertanyaan terkait presensi jatim SKP yang untuk pengajuan TPP. Saya Pak Arif. Arif, monggo Pak. Untuk terkait dengan absensi yang dihubungkan dengan TPP,
Bagaimana dengan Ini saya koreksi Pak ya. TPP yang kita maksud adalah TPP yang APBD provinsi nggih. Oh, Bukan TPG guru yang diajukan per semester. Kalau TPG guru nanti korelasinya ketika audit kedisiplinan. Kalau memang ternyata banyak absennya ya mungkin harus pengembalian itu konsekuensinya. Dan pengajuannya juga saya sudah sampaikan ke KS, silakan bisa dijadikan ajuan. Yang penting ada bukti-bukti yang kuat sehingga pengajuan TPG oleh sekolah itu betul-betul valid dan tidak ada masalah di kemudian hari sampai ada pengembalian. Oke, monggo Pak Arif. Jadi yang ini khusus yang di negeri saya Pak yang hubungan dengan TPPD ya. Ya, TPP provinsi, ya, TPP provinsi. Oh, TPP provinsi bukan pusat Pak ya. Bukan, kalau pengajuan pusat sudah saya sampaikan ke KS-nya. Karena ada aturan-aturan bahwa TPG itu salah satunya adalah guru itu memang harus hadir mengajar terus karena nggak ada ketentuan berapa hari tidak mengajar. Nah, kita punya database yang BKD ini, si A itu tidak masuk berapa hari. Contoh begini yang realnya, mungkin ada guru di presensi Jatimnya itu tercatat tidak hadir sampai 4 atau 5 hari. Meskipun secara faktual, fakta yang bersangkutan itu hadir terus di sekolah, mengajar terus. Nah, sama kepala sekolah diajukan TPG-nya untuk pencairan. Mari Ketika ada audit dari inspektorat atau dari pihak lain, yang menggunakan data, karena saya yakin auditor presensi pasti akan menggunakan data presensi Jatim. Terlihatlah di situ bahwa si A ini tidak masuk 5 hari tanpa keterangan. Nah, kenapa TPG-nya tetap dicairkan? Konsekuensinya nanti pasti di kemudian hari semacam itu. Nah, untuk antisipasi itu monggo KS dengan kebijakan masing-masing bagaimana agar pengajuan TPG bagi guna juga aman. Jadi tidak hanya sekedar cair, tapi aman. Saya tidak cuma membalaskan Gak tahu orang HP aku Mbak. Monggo, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain? Nduk kene nduk ndi? Gak sampean ganti background. Dari Minta blur. monggo. Lho, kan ono anu fasilitas ngono. Enten dan Sampai. video, setting video. Ya, mohon maaf Pak Wil. Di SMA Kesamben itu terdeteksi 3 orang yang tidak absen datang. Saya tahunya setelah per hari malam saya rekap baru ketahuan kalau dia tidak absen datang. Setelah saya konfirmasi ke yang bersangkutan, ternyata mereka itu sudah absen. Kesalahan mereka adalah tidak cek di laporan ketika selesai absen. Apa yang harus saya lakukan Pak untuk klarifikasi bahwa mereka itu memang benar-benar sudah absen untuk mengangkat data-data itu? Terima kasih. Nah, ini juga untuk introspeksi kita semua, koreksi kita semua. Ketika sudah absen melalui Jatim presensi ini di HP ini, kalau dicek di menu laporan kita, jangan sampai kita sudah merasa betul. Ini juga yang saya mungkin beberapa orang yang pokoknya tak pencet buat hasilnya bagaimana tidak dicek lagi. Jangan sampai kita merasa absen, tidak absen. Nah, hal semacam ini kita nggak bisa apa ya, karena nggak ada bukti dia absen. Kecuali ada yang buktikan bahwa dia absen. Kan yang saya berikan kalau kita orang auditor atau saya itu kan negatif thinking gitu. Bener nggak sebenarnya ada buktinya apa? Nah, semacam itu. Nah, kecuali kalau memang jam 6 kita absen keluar kita screenshot saja. Pak, saya jam 6 ini keluar terus sampai jam setengah 10 saya absen. Ini buktinya. Nah, itu kita pakai bukti bahwa memang ada trouble di HP-nya. Trouble ini saya ingatkan lagi ya, Bapak Ibu. Sering juga HP dan sinyal juga sangat berpengaruh. HP, sinyal dan kuota gitu, 3 berarti. HP, sinyal dan kuota. Ada di WhatsApp ternyata kuotanya yang habis. Dan saya ada masukan juga. HP yang ini juga diskreditkan merek yang punyanya
MI. Ada HP tertentu yang Xiaomi ya. MI itu Xiaomi ya. Itu sering ngebug. Jadi sering trouble. Mungkin SMA 3 kemarin nggak tahu saya itu HP-nya apa. Nggak bisa absen ada notif ngebug. Bahasanya anak-anak karena gamer tahu ngebug itu nggak bisa nyambung dengan server. Nah, yang HP di Xiaomi itu sering trouble semacam itu. Mungkin, tapi kalau selama ini nggak ada masalah, dipakai saja. Tapi kalau memang sering begitu, nanti khawatir juga akhirnya kejadian kawan tadi HP Oppo HP itu nggak bisa absen. jadi memang nggak cara mana Saya sampaikan juga ada ternyata memang semacam itu harus di riset terus. Itu kalau sudah enggak harus ini loh HP semacam itu. Dari pertanyaan mereka kesambet tadi. Saya baca semangat. Kesambet tadi, selama kita nggak bisa sebutkan bukti atau laporkan bukti, kita nggak bisa mengcover ya. Maafkan Wida ya. Jadi kalau kita sudah bilang absen tapi nggak ada bukti kan juga percuma itu. Jadi sementara ya harus menerima kondisi bahwa tercatat terlambat atau bagaimana. Yang lain coba sebelum secara teknis Pak, Terima kasih Pak waktu yang disampaikan. Pertama pertanyaan kami, berarti misalkan seperti Pak Warji tadi, DL itu berarti tidak absen pagi ya Pak? Berarti tidak absen pagi, jadi langsung di tempat lokasi misalkan DL di provinsi, berarti beliaunya baru mengupload foto yang dia lakukan. Jadi absen pagi tidak langsung absen pagi begitu sih. Yang pertama Bapak. Terus yang kedua, ini mungkin untuk semua termasuk saya. Kadang-kadang apa yang disampaikan Mbak Widaya itu kadang-kadang teman-teman guru tidak melihat bahwa dia sudah sukses atau belum. Kadang-kadang server tidak bisa menerima tidak bisa connect ke server. Itu sudah dianggap langsung ditinggal begitu. Jadi belum dia melihat kalau itu sudah sukses, sudah dianggap absen. Oleh karena itu di saya beberapa hari sampai 3 minggu bulan Juli itu setiap hari saya share hasil print out absen itu saya share sehingga guru-guru menjadi perhatian. Saya begini, bahkan ada jam setengah 9 malam itu ada saya lihat itu belum absen pulang. Saya ini satu yang belum absen, segera pulang ya gitu. Ini untuk teman-teman supaya bisa mengantisipasi dirinya sendiri. Jadi mungkin teman-teman bisa share setiap hari sehingga teman-teman bisa lebih hati-hati kalau absen, ditunggu dulu memang sudah bersukses atau belum. Hanya itu. Terima kasih. Terima Pak Sugeng, luar biasa kreatif fasilitator setiap hari kopiah-kopiah bertanya. Wah, mulai dari absen. Sampai memang batasan kita malam sampai jam 9 malam. Nah memang juga ini terjadi juga di kita bahwa sampai lewat jam 9 baru ingat saya belum absen. Kalau sudah lewat jam 9 sudah nggak bisa absen. Tercatat TAP tidak absen pulang. Potong wis, nah semacam itu. Betul yang Mas Sugeng, memang bisa ya memang setiap hari diingatkan. Tapi masuk apa membina semacam mungkin ini masih tahap awal lagi, perlu edukasi terus, jadi mengingatkan terus pentingnya juga data presensi ini. Terkait pertanyaan pertama, ketika DL itu kita nggak perlu absen pagi Pak, jadi kan sudah di situ izin itu ada 2 kategori. Kalau nanti jenengan memang dirasa mau kembali ke kantor, ya mungkin izin pagi tidak absen. Tapi kalau memang full, kalau Surabaya, apalagi Pak Sugeng balik nama masalah waktu, ya izin penuh. Nah, yang difoto kalau DL itu cukup SPT-nya. Kalau SPT-nya sudah jadi. Tapi kalau belum, seperti yang saya sampaikan tadi, diperintah malam-malam belum tempat SPT, foto saja waktu kegiatan di sana.
seperti di Genteng Kali kita upload, nanti mapnya akan kelihatan. Memang saya jam sekian ada di Genteng Kali, tidak di Pasar Turi atau di mana lagi. Semacam itu. Yang berikutnya, yang perlu foto itu yang pertama pengawas, karena masuk tipe tugas lapangan. Pagi biasanya absen di sini, Bapak pengawas itu siang sudah ke sekolah binaan, beliaunya selfie, sekolah binaan tidak absen pulang karena ada kegiatan. Sama juga rekan-rekan CPNS 2012 yang dapat penugasan, karena statusnya masih penugasan, ketika jamnya di sekolah penugasan untuk selfie dengan siswanya atau dengan warga kegiatan dan sekolah tujuan. Uploadnya ketika di sekolah penugasan, jangan ketika masih di rumah atau di tempat lain, biar mapnya juga terlihat sesuai semacam mungkin. Yang lain ada Pak Agus dari Bareng lagi, monggo Pak. Ya, jadi saya mau dahulu. Mohon maaf, nanya lagi dahulu. Nah, ini kita ada warna suaranya. di FH Pak Wil. Kalau di format laporan itu kemarin sangat perhatian sekali. Ini karena ini FH-nya saya membuat laporan. Untuk laporan bukti matur suwun. Untuk laporan WFH, jadi saya sampaikan ini di luar konsep laporan PJJ. Laporan WFH itu berlaku bagi semua ASN, baik guru maupun pelaksana. Jadi dibuatnya harian, karena semestinya kan WFH itu terjadwal. Saya Senin Selasa Rabu WFH, Sabtu Kamis WFH. Jadi dibuat laporannya yang tetap per hari. Hari ini saya mengerjakan apa? Sama seperti rekan-rekan kami ucapin, yang WFH, besoknya saya tagih laporannya apa kemarin. Saya tanda tangan semacam itu. Nah, kalau memang WFH-nya di sekolah memang kondisi khusus, kalau beberapa sekolah juga harus melakukan kegiatan pembatasan guru, jumlah guru, WFH-nya bisa full sampai 2 minggu. Silakan tetap lapornya dibuat per hari. Soal dikumpulkan kapan, yang penting itu disimpan dulu di sekolah. Nanti kalau setiap bulan mungkin ada koordinasi KTU-nya, diajukan tanda tangannya ke kepala sekolah, biar disahkan dulu setiap harinya. Akhirnya memang jadi banyak yang tanda tangan KS. Karena memang kalau memang yang di WFH kan banyak, ya yang tanda tangannya juga banyak bagus. Jadi laporannya tetap harus harian kalau WFH macam itu. jadi per hari Pak. Tetap per hari Pak. Nggak boleh kolektif. Oke, karena WFH itu terjadwalkan harian, jadi tetap satu hari satu lembar atau 2 lembar dengan job yang laporan sama bukti fisiknya Pak. Kalau bukti fisik, monggo itu sudah menjadi kewenangan masing-masing lembaga disimpan. Kita hanya suatu saat kalau kita hanya diminta hanya butuh 1 lembar itu bahwa si A hari ini WFH dengan tugas ini. Nah, kalau bukti fisik mengerjakan apa, itu yang menyimpan masing-masing pegawai saja, gurunya saja. Nanti kasihan juga kalau KTU-nya harus atau yang ditugasi wakanya menyimpan terlalu banyak. Jadi mungkin KTU-nya cukup mengarsip lembar-lembar itu saja, laporan hariannya itu saja. Sabar. Ganti Pak Munib dulu sampai nanti. Ya. Oke Pak Munib. Ya. Yang saya tanyakan untuk ASN yang sakit Pak Kamil. Kalau dia bisa mengupload bukti fisik surat dari dokter, apakah itu dihitung dapat PT atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Pak Munib.
Ini yang terkait TPP provinsi ya Pak. Kalau TPP kalau sakit itu nggak dikurangi ya Pak. Tetapi kalau sakit itu uang makannya. Kalau rekan pelaksana yang ada yang sakit berarti dianggap tidak hadir. Kalau WFH itu dianggap hadir, tetapi kalau izin sakit tidak masuk rumah sakit dianggap tidak, memang tidak hadir. Jadi ada pengurangan di uang makan. Nah, soal TPP kalau sakit tidak ada pengurangan. Semacam itu. Yang penting ada di upload surat sakitnya itu. Sabar menit. Sampai jadi bertanya, pelandaan dulu sampai ini. Terima kasih Bapak. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan prestasi Jatim, di menu fasilitator sekolah itu kan tidak ada menu rekap harian dalam 1 bulan. Lah, untuk menentukan besaran jumlah TPP nanti itu berarti sudah ditentukan oleh cabang dinas Bapak. Terima kasih. Itu saja. Fasilitator sekolah nggak bisa? Coba. Bisa dengan cara yang saya sampaikan tadi. Itu menunya ada kiranya per hari Bapak. Iya, menu tadi yang 1 bulan itu tidak bisa. Atau mungkin sederhananya Pak, dari menu kehadiran. Setelah itu diklik, ada pojok kiri laporan baru masuk. Tidak muncul lagi Bapak saya. Coba mungkin nanti saya cek lagi. Oke, saya juga coba buka yang harga. Nanti kalau nggak muncul, berarti saya harus share ke panjenengan data ini. Tapi saya kira muncul. Coba nanti saya cek lagi. Terima kasih Bapak. Sampai coba. Monggo sampai. Ya Pak. Misalnya ini kan izinnya tadi misalkan rapat mulai jam 7 sampai dengan jam 12, maka kan izinnya adalah tidak absen pagi dengan mengupload surat keterangan surat perintah tugas untuk rapat tersebut. Terus cara menghitung PPK-nya, apakah itu akan dipotong setengah hari atau tidak Pak untuk dinas luar? Untuk dinas luar kan nggak dipotong. Oh gitu. Dinas luar nggak dipotong itu terlambat, lupa tidak absen. Atau tidak hadir tanpa keterangan. Tidak hadir keterangan, tidak hadir tanpa keterangan, terlambat, lupa tidak absen. Itu yang potong itu. Kalau tidak, nggak ada masalah. Namun, kalau sudah ada nanti menyampaikan secara teknis apa yang disampaikan, saya juga sedang cek fasilitator di sekolah bisa nggak mengeluarkan repot tadi. Oke, ini Bu Yanti akan menyampaikan secara teknis dari kita Pak, kemudian karena Jadi Pak sudah tanggal ini tak ringkes ya SPJ ini. Sini. Monggo Bu Yanti. Aku kayak selesai kok pas telepon. Terima kasih. Dicat banget. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyampaikan terkait dengan kelengkapan SPJ yang harus disiapkan terkait penerimaan TPPK berdasarkan prestasi kerja dan uang makan. Untuk teknis, untuk presensi dan capaian kinerja sudah dijelaskan oleh Pak Ulil dan Pak Imam di awal tadi. Saya hanya menyampaikan untuk kelengkapan TPP kerja untuk SPJ. Kelengkapan TPPK yang harus disiapkan nanti untuk pegawai yang untuk tiap bulannya, terutama di bulan Juli 2021 ini ada perubahan penerimaan. Kalau dulu
Untuk TPPPK, contohnya untuk KTU golongan 3, penerimaannya 3,5 juta atau 3.500.000. Nah, untuk tahun ini, untuk bulan ini itu dibagi 2, yaitu 40% dari capaian kinerja. Itu dari SKP yang diupload oleh Bapak Ibu PNS, CPNS yang ada di e-master setiap bulannya. Yang kedua yaitu 60% disiplin dari e-presensi. Contohnya, seandainya untuk KTU golongan 3 tersebut di bulan Juli ini untuk capaian kinerjanya 100%, maka hasil yang diterima 1.400.000. Untuk capaian kinerjanya yang 40%. Untuk disiplin atau terkait e-presensinya 60% dari nilai 3.500.000 tersebut, yaitu yang diterima andainya untuk, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk 60% kedisiplinan dari e-presensi yaitu yang diterima berarti 2.100.000. Kalau dulu hanya 3.500.000 ditambah dikurangi BPJS dan PPh 21. Tapi untuk bulan Juli ini itu ada dibagi 2, dipotong capaiannya. Seandainya kalau capaian bulan Juli itu yang disampaikan oleh PNS-nya yang diupload di e-master itu 90%, berarti dikalikan yang tadi 40% dikali 90% lagi. Dan ini nanti Bapak Ibu untuk hitungannya akan saya buat di Japri. Nanti tinggal seperti bulan-bulan kemarin Bapak Ibu tinggal cetak. Jadi untuk akhir bulan, setiap akhir bulan Bapak Ibu hanya memasukkan saja persentase capaian dan kehadiran keterlambatan si A itu berapa menit kan itu ada terlambat TP1 T1, T2 sampai T4 itu nanti Bapak Ibu yang memasukkan. Nanti saya akan spreadsheet datanya. Jadi Bapak Ibu yang memasukkan. Dan saya sudah nanti tinggal copy data dari spreadsheet yang Bapak Ibu isikan, nanti saya masukkan di dalam aplikasi SPJ dan akan saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu untuk cetak seperti bulan-bulan yang kemarin. Jadi untuk isian yang di spreadsheet nanti Bapak Ibu akan saya kirim ke grup setelah habis maghrib ya, tanggal 30 habis maghrib. Jadi nanti saya mohon Bapak Ibu mengisikan di sana. Jadi nanti tanggal 1-nya saya sudah bisa mengcopy, saya masukkan di aplikasi dan tanggal 1 itu saya kirim ulang
tanggal 2 Bapak Ibu sudah harus kirim SPJ-nya ke cabang dinas maksimal jam kerja, karena nanti tanggal 3 kami akan kirim ke Surabaya. Jadi untuk capaian kinerja yang di SKP wajib bagi PNS terutama yang menerima TPPPK itu harus sudah tanggal 30 harus sudah kirim ke BKD agar bisa diunduh hasil presensinya. Jadi nanti yang dikirim ke cabang dinas, jangan catat ya Bapak Ibu. Untuk TPPPK yaitu cetak SPJ, rekap lembaga, rekapitulasi presensi capaian kinerja, yaitu yang diambil dari SKP MS bulan Juli. Terus hasil rekapitulasi kehadiran dari e-presensi online. Nah itu yang untuk TPPPK yang harus Bapak Ibu setorkan ke cabang dinas. Untuk cetak SPJ dan rekap lembaga itu dicetak seperti biasa di kertas NCR yang warna putih dan merah dikirim ke cabang dinas. Mohon tidak stapler. Untuk rekap presensi dan rekap kehadiran, rekap presentasi capaian kinerja dan rekapitulasi kehadiran e-presensi itu di kertas biasa, dicetak di kertas biasa, HVS biasa ya Bapak Ibu. Terus untuk kelengkapan uang makan seperti biasa, seperti bulan lalu, cetak SPJ, rekap lembaga, dan rekapitulasi kehadiran pegawai. Sudah seperti itu. Terus ini Bapak Ibu saya bacakan tadi sudah saya share di grup Gaji dan TPP. Terlambat datang atau pulang lebih cepat 15 sampai dengan 30 menit. Itu nanti ada potongan 0,20%. Itu dari yang 40%. Bukan dari 3.500.000 Bapak Ibu, tetapi dari 60% dari kehadiran. Terlambat datang atau pulang lebih cepat 30 sampai 60 menit dipotong 0,30% dari 60%. Terlambat datang atau pulang lebih cepat 60 sampai 90 menit 0,30. Terlambat datang atau pulang lebih dari 90 menit 0,50. Lupa absen datang dipotong 0,70%. Lupa absen pulang dipotong 0,70. Meninggalkan kantor selama jam kerja dipotong 0,70. Nah ini yang kita tidak bisa memastikan. Enak ya, botang-botang aja. Kalau yang di poin ini 7 ini meninggalkan kantor, nah itu kita kan ada yang buktinya bagaimana meninggalkan. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, ini yang banyak dipotongnya 2%. Tidak masuk kerja dengan keterangan, berarti mohon maaf, yang keterangannya Pak Ulil tadi, kalau sakit tetap dipotong Pak Munif. Jadi dipotong 0,70. Ini tidak masuk dengan keterangan. Terlambat mengikuti senam kesegaran dipotong 0,70. Ora menuka ya.
kemarin sudah saya share nih. Kano, sampaikan. Mungkin dari saya itu saja Pak Ulil. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini mohon maaf ya, saya sampaikan di forum. Mohon maaf untuk SMKN Kudu. Saya tidak mentolerir. Kak cair kudu. Tidak ada maaf bagimu nanti Pak Maukat. Mohon bersurat ke kami nanti kepala sekolahnya kalau seandainya ada keterlambatan maksimal tanggal 2 bulan berikutnya jam kerja. Kayak sing wingi Kak Setor. Kami tidak akan menyampaikan ke provinsi. Yang ada yang kami kirim. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti sudah saya sampaikan. Terima kasih juga adalah Pak Munif. Saya share juga di grupnya KTU bahwa ketika pegawai kita sakit 1 hari ada potongan 0,7%, itu kategori tidak masuk dengan keterangan. Tetapi apabila cuti itu tidak dikenakan potongan, seperti cuti sakit silakan. Nanti diberikan dalam pengajuan surat cuti. Share di grup KTU juga bahwa ketentuan potongan TPP bertanda kerja itu tidak berlaku bagi pegawai yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti tahunan cuti sakit. Cuti sakit paling lama 1 bulan. Kecamatan Dan juga kalau cuti alasan penting sesuai dengan peraturan cuti tidak dikenakan potongan TPP mengatakan. Yang kedua, karena memang ini juga baru, tolong mungkin juga kita semua harus ekstra, semua saya yakin juga di sekolah juga banyak cuti ini yang harus selesaikan, dan juga di masa semacam ini di sisi lain kita juga harus segera dan segera biar juga pencairannya lancar dan mau kerjasamanya sehingga data yang disampaikan Bu Yanti nanti bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Yang berikutnya saya sampaikan bahwa saya share juga di grupnya grup KTU bahwa laporan bisa dengan lihat Pak Kasman. Saya tata cara saya share di grup KTU bagaimana membuat mereview laporan yang seperti yang saya tampilkan tadi semacam itu. Nah, terkait prestasi kerja, sebentar saya share sebentar. Ya lesu berapa? Terima. Nah, ini untuk dari SKP atau prestasi kerja. Ini kita pantau dari sini. Nanti kita akan langsung Oke. Jadi dari tim kita yang akan masukkan datanya ini, tapi sebelum kita fikirkan, kita akan konfirmasi bahwa data inilah yang masuk ke kami. Seperti contohnya ini manajer jatuh dari SMK 3. Ini kita buat contoh yang bulan Juni. Bu Catur prestasinya 89,34. Ada Bu Muji 96,11. Ada yang 89,95. Angka-angka inilah nanti yang akan mempengaruhi dari hasil akhir TPP Bapak Ibu semua. Jadi nanti kalau memang ada salah entry atau salah apa, kalau sudah di sebelum seperti yang sampaikan nanti tanggal 30 sudah harus selesai ini di-upload. Sebelum kita evaluasi atau saya sampaikan, tolong juga dievaluasi internal. Seperti yang sudah dilakukan Pak Sugeng, terima kasih kehadiran saja sudah
setiap hari dilakukan evaluasi oleh Pak Sugeng tadi. Diharapkan juga untuk prestasi SKP ini di tanggal 30 dievaluasi juga. Kadang kita ada yang salah betul, salah apa, sehingga seharusnya itu targetnya 40 terketik hanya 4, pasti nilai kinerjanya pasti akan sangat jatuh semacam itu. Di SMK 3 ini alhamdulillah sudah sesuai semua, grade nilai antara 89, 85, 90. Angka-angka ini saya serahkan, saya kembalikan ke panjenengan semua dan kepala sekolah untuk kebijakannya berapa nilai yang pantas atau yang sesuai dengan kinerja masing-masing pegawai Bapak Ibu semua. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, semua tentang acara hari ini, mulai dari SKP, SPK, Jatim Prestasi dan juga pengajuan PWP skema baru. Ada yang masih ditanyakan, kalau enggak kita bisa akhiri pertemuan siang ini. Monggo Pak Sugeng. Terima kasih Pak, hanya saran saja kepada tim panjenengan Yati dan Mas Pri, ini karena masih baru, mohon jangan malu-malu atau repot-repot untuk mengingatkan kepada kami karena ini masih baru. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau WFH lupa absensian sebab lebih dari 13, itu tidak bisa. Itu bagaimana Pak? Tidak ada itu kan? Terus untuk saran-saran kepada teman yang lain seperti yang disampaikan Pak Yati tadi, mohon tidak seperti kemarin walaupun itu rekan teman saya, itu mohon tidak mengganggu kelancaran teman-teman yang lain. Walaupun tadi Pak Yati menyampaikan kalau memang tidak dikirim akan tidak ditolerir, tapi mohon maaf teman-teman saya, ini bukan Pak Yati, teman-teman saya jangan sampai ada yang terlambat. Kasihan itu hanya satu tok sudah dikirim, carry sebab sebab di grup mesti teman yang paling teman saya ini mesti carry sendiri. Jadi grup mesti itu sudah disuruh. Oleh karena ini online semuanya. Mudah-mudahan teman saya nanti tidak seperti yang kemarin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Sugeng. Oke, nanti karena ini bahasanya barang baru, saya dan tim juga akan terus mengawal, terus mengingatkan panjenengan semua dan mohon izin karena memang tanggal 30 jatuh tepatnya di hari Jumat tutup bulan ini. Jadi mungkin Sabtu Minggu ini kita nggak bisa santai dalam menikmati liburan. Mungkin nanti tim kami akan beberapa atau bagaimana sehingga kita Senin tanggal 3 ya Senin ya. Tanggal 2 ya Senin itu semuanya sudah bisa clear dan segera kita kirim ke provinsi sesuai target yang kita provinsi. Terkait WFH yang Pak absen, saya juga belum meneliti sejauh ini Pak Sugeng. Coba nanti kemudian sudah ada penelitian karena segala lihat, karena yang tercatat di sini adalah terlambat dan lupa tidak absen pulang TAP. Kalau TAS tidak absen siang kok jadi belum muncul. Nah itu masih bersyukur yang lupa absen siang. Kalau sore itu sudah tercatat tentunya. Nah ini terima kasih Mas Sugeng. Yang lain kalau tidak ada saya close saja acara ini. Segera bisa mereview masing-masing prestasinya bulan Juli. Kalau ada pertanyaan, monggo baik di tim kami keuangan atau di saya silakan disampaikan di grup. Segera kita bahas bersama. Cukup ya? Sudah? Terima kasih atas partisipasinya. Dan mohon maaf sudah lewat jam 12 punya isoma, bukan isoman, isoma. Sholat makan siang. Oke, Bapak Sur, atas atensinya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.